salah itu bakal UTS, dan apa namanya, ini juga udah disesuaikan dengan materi-materi yang nantinya bakal keluar gitu. Maksudnya ya yang sesuai yang udah diajarin juga. Nanti tapi balik lagi ya, ini bersifat terbuka di sini. Untuk yang nanti akan memimpin diskusi kita itu ada aku sama Siti Najwa dari yang sudah UTS ya kemarin gitu. Nah, kita bakal nge-review sedikit gitu ya tentang materi ini, dan ini karena open discuss, aku berharap teman-teman jangan sungkan atau jangan ragu untuk kalau misalnya ada keluhan atau misal nggak ngerti atau bahkan mau menyampaikan dan menyanggah sesuatu itu langsung aja ya, jangan apa namanya, jangan ragu atau takut, apalagi kan kita sekarang maksudnya nggak ada dosen atau gimana ya, jadi ini terbuka aja gitu, benar-benar open discuss aja, jadi teman-teman jangan takut untuk menyanggah apapun gitu ya, itu jadi bersifat terbuka banget. Oke, mungkin kita bahas dulu dari apa aja yang bakal kita bahas ya. Jadi di pertemuan kita kali ini itu bakal ngebahas yang pertama sedikitnya ya, karena kan kalau misalnya kita lihat dari keempat materi ini ya, materi yang pertama itu ada sejarah dan definisi tes psikologi, itu kan ada udah dibahas sebelumnya tuh lebih detailnya, tapi nggak apa-apa kita bakal ngejelasin singkat sekarang. Terus ada tipologi tes juga, nanti bakal kita langsung ke contoh-contoh langsungnya ya, nanti aku bakal tanya ini maksudnya apa, tes yang subjektif apa, ini apa gitu ya, biar langsung ke prakteknya gitu ya. Terus kelemahan atau masalah dari tes psikologi ini juga sebenarnya umum ya, dan nanti bakal lebih singkatnya aja. Terus definisi istilah-istilah dalam psikometri ya, kayak pengukuran, level pengukuran yang ternyata juga itu banyak dibahas gitu ya. Dan transformasi skor interval rasio. Nah, ini ke yang bakal kita fokuskan gitu ya, di yang tiga materi terakhir, yaitu masalah tes, teori tes klasik ya, ada asumsi, terus juga reliabilitas dan error pengukuran, ada standar error measurement juga. Terus yang terakhir itu nanti di analisis regresi, prediksi skor, dan interval itu bakal ada contoh soalnya gitu ya. Teman-teman stay tune sampai akhir ya, karena insya Allah nggak akan terlalu lama juga, karena waktu kita juga terbatas ya. Oke, sebelumnya mungkin dari Naswa, Siti Najwa ada yang mau mulai ke sejarahnya? Kayaknya ke definisi dulu deh. Oh ya, oke, boleh ke definisi Ya. ini ya. Oke, jadi aku izin ngelanjutin dulu ya secara singkat aja. Jadi kan psikometri itu sebenarnya awalnya tuh merupakan suatu teori atau suatu ilmu paranormal. Nah, tapi si psikometri yang bakal kita bahas di psikologi itu lebih ke kuantitatif gitu atau yang berdasarkan dengan angka. Jadi atau perilaku, performansi, analisis, desain, terus pengembangan tes, kuesioner, dan instrumen pengukuran. Jadi pengertian itu tuh dari APA. Nah, psychometric sendiri adalah pengukuran psikologi seperti measurement, scale atau skala, tes, scaling, assessment, dan related activities. Lalu di sini tuh ada pengertian dari tes psikologi. Jadi, eh, yang dimaksud dengan tes psikologi itu merupakan sebuah proses penugasan angka atau skor tes terhadap orang dengan cara sedemikian rupa, yaitu bahwa setiap atribut orang tuh bisa diukur berdasarkan angka yang muncul pada proses pengukuran atau pada proses melakukan tes. Nah, tes psikologi itu berusaha memunculkan 3 karakteristik. Yang pertama itu ada sampel perilaku. Jadi, sampel perilaku tuh kan kita pasti butuh responden ya. Nah, perilaku responden yang muncul pada saat selesai tes tuh penggunaan sampel pada tes psikologi ada tes psikologi itu bukan pengukuran mutlak dari seluruh perilaku yang ada, tapi merupakan apa ya sampelnya aja gitu dari populasi. Jadi kayak sebagian besar untuk
menjelaskan populasinya. Lalu yang kedua, tes psikologi juga tuh terstandarisasi atau memiliki format yang tidak berbeda dengan format yang meliputi instruksi tes, terus ada juga waktu tesnya, ada soal-soalnya, terus nanti pengawasnya tuh yang akan memberikan tes tuh akan diberi waktu. Yang ketiga juga, tes psikologi pasti ada aturan dalam penyekoran. Jadi adanya aturan dalam mendeskripsikan secara numerik terhadap respon subjek terhadap tes. Dan tes standar tuh harus memiliki penyekoran yang objektif atau objektif itu tuh ada kunci jawabannya gitu. Di next, Lan, boleh di next. Oke. Dan Oh, yang ini ke paling ya. tambahan ya, kayak teman-teman harus ingat juga jangan pernah ngelupain skor Z, pernah ngelupain standar deviasi itu karena apa namanya, ini rata-rata, maksudnya ini standar deviasi, nanti juga ada varians gitu, teman-teman jangan lupain itu karena itu bakal jadi apa namanya, pegangan untuk teman-teman bisa ngerti di perhitungan nanti gitu, karena biasanya dari soal-soal itu bersifatnya turunan kan, kayak korelasi kan berhubungan sama varians ya, nanti varians juga berhubungan sama standar deviasi, jadi teman-teman harus tahu nanti varians itu dapatnya dari apa dan standar deviasi itu dapatnya dari mana gitu. Jadi ini sebenarnya perlu diingat juga ya, sama dari statistik kemarin. Nah, boleh dilanjut, Master? Nah, selanjutnya di sini tuh ada sejarah dari alat ukur tes psikologi. Jadi tahun 1800 di barat atau khususnya tuh di Amerika, mereka tuh mulai ngeraguin efektivitas ujian lisan. Jadi sebelumnya tuh orang-orang di sana tuh kalau untuk ujian tuh secara lisan gitu. Karena kenapa mereka meragukan efektivitas ujian lisan? Karena ujian lisan itu tidak valid dan tidak reliable gitu menurut mereka atau menurut si penemuan-penemuan yang baru. Nah, di tahun 1845 muncullah tuh tes tertulis yang dilakukan di sekolah Boston. Lalu 1850 muncul lagi atau berkembangnya aliran psikologi, yaitu pendekatan psikofisik yang menggunakan metode psikologi secara fisik dengan tokohnya tuh bernama Gustav Bresner. Lalu 1804, Dalton bersama Pearson, mereka tuh menganalisis keterkaitan antara pendekatan psikofisik dari Fresner pada orang tua dengan kondisi. Nah, lahirlah statistik korelasi yang sampai sekarang tuh masih digunain gitu di penelitian-penelitian oleh Carl Pearson. Selanjutnya 1860 Binet itu yang dilakukan oleh Fresner dan Pearson gitu. Nah, dia juga pernah melakukan tes dengan pendekatan psikofisik, tetapi gak tahu kenapa ya alasannya, dia tiba-tiba membelot atau menentang teori psikofisik karena mungkin dia juga udah memunculkan teori baru dan dia juga beranggapan kalau kecerdasan itu tidak bisa diukur dari fisik, tetapi kecerdasan itu harus diukur secara mental gitu atau secara atribut-atribut mental yang ada di dalam diri kita. Makanya Binela yang membuat tes intelijensi pertama kali. Lalu itu mulai muncul untuk tingkat sekolah dasar. 1940 terjadi Perang Dunia Kedua, dilakukan kembali gitu tes intelijensi untuk tentara, yaitu tes Army Alpha yang berupa verbal dan Army Beta yang berupa non-verbal. Dan tahun 1946, yaitu Stanley Smith Stevens yang membuat skala pengukuran, yaitu nominal, interval, rasio, dan ordinal. Nah, skala pengukuran dari nominal, interval, rasio, dan ordinal inilah yang akan kita pelajari lebih dalam gitu, karena empat-empatnya benar-benar dibutuhkan di psikometri ini. Oke, di soal juga nggak, Mas? Iya.
Oke. Oke, lanjut ya ke level pengukuran apa gimana? Ada Kayaknya nggak Cil? tipologi deh, tipologi. Mau bahas level pengukuran dulu gak? Ah, Nah, ayo langsung yang 4 itu. iya, ini dulu aja, pengukuran Oke. dulu. Jadi, kan apa ya, seperti yang udah kita tahu ya, kalau pengukuran itu kan merupakan suatu cara atau prosedur untuk menentukan angka terhadap atribut mental, seseorang atau atribut mental kita setelah melakukan suatu tes gitu. Nah, pengukuran juga merupakan perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukur. Jadi, pengukuran tuh membandingkan atribut atribut kita yang ada dalam diri kita dengan alat ukurnya. Hasilnya itu akan bersifat kuantitatif atau bersifat angka gitu, atau datanya tuh bersifat angka, dan kesimpulannya akan dinyatakan secara deskriptif atau secara penjelasan atau digambarkan gitu. Sedangkan bedanya dengan asesmen, kalau asesmen tuh lebih ke perbandingan antara hasil ukur dengan suatu norma atau kriteria. Nah, hasil dari asesmen itu bersifat kualitatif atau kayak penjelasan gitu, tidak ada yang menyangkut dengan angka, dan kesimpulannya bersifat evaluatif. Karena, kenapa evaluatif? Karena ini asesmen itu merupakan proses menafsirkan kelayakan diri seseorang. Selanjutnya itu ada pengertian dari skala. Kalau skala tuh hasil dari pengukuran sehingga muncul istilah skala pengukuran atau level dari pengukuran. Nah, scaling sendiri merupakan proses dari pengukuran yang menghasilkan skala. Jadi, scaling dulu baru skala gitu. Jadi scaling itu yang menghasilkan skala atau skala pengukuran yang levelnya tuh didasarkan dari level pengukuran. Level pengukuran itu ada 4. Yang pertama itu ada nominal, yang kedua itu ada ordinal, lalu yang ketiga ada interval, dan yang keempat itu ada rasio. Oke, Yang Mas pertama, boleh aku apa? ini dulu nggak? Boleh? Nambahin dulu. Oke, Boleh. aku izin nambahin ya teman-teman. Sebelum terlalu jauh gitu ya, kita bahas yang ini, maksudnya yang tadi udah dijelasin sama Nastar, ini secara pengertiannya mungkin aku tambahin dari sini ya, dari tadi benar ya kalau misalnya pengukuran itu kan prosedur penentuan angka, jadi proses kuantifikasi gitu ya terhadap atributnya ya. Jadi atribut atau variabel yang kalau misalnya kita dalam psikologi berarti atribut psikologinya gitu. Nah, yang perlu teman-teman highlight di sini adalah pengukuran itu perbandingan antara atribut yang diukurnya sama alat yang diukurnya. Contohnya kayak kita mau misalnya penelitian nih, ada penelitian tadi motivasi belajar sama misalnya apa ya, misalnya motivasi belajar dan reward, misalnya reward belajar, misalnya kita dapetin reward terus apakah itu mempengaruhi motivasi belajar kita atau enggak. Nah, nanti tuh si hasilnya itu akan bersifat kuantitatif. Jadi lebih pengukurannya itu bersifat kuantitatif atau berdasarkan angka. Namanya juga pengukuran kan. Jadi prosesnya itu harus bisa dibakukan atau diangkakan gitu. Tapi kesimpulannya itu harus bersifat deskriptif. Kenapa? Contohnya misalnya tadi ya, ternyata berkorelasi tinggi nih si hasilnya itu kuantitatifnya adalah berkorelasi tinggi antara si motivasi belajar tadi, misalnya korelasinya itu hampir mendekati 1, misalnya 0,9 atau 0,8 sekian gitu ya. Nah, itu kan cukup tinggi gitu. Nah, nanti harus kesimpulannya tuh harus bisa dijabarkan korelasi tinggi yang tadi bersifat kuantitatif itu, yang dimana tadi misalnya si korelasinya 0, sekian ya, 0,9 sekian misalnya, kita harus jabarkan gitu. Korelasi itu tuh tinggi misalnya dengan beberapa faktor tertentu gitu. Apakah ada faktor-faktor lain yang melibatkan si korelasi yang tinggi itu atau memang pure karena apa namanya hubungan kedua variabel tersebut ya, pokoknya harus ada apa namanya kesimpulan secara deskriptifnya. Nah, itu tuh berbeda pengukuran psikologi dengan asesmen itu tuh berbeda gitu. Nah, tadi perbedaannya itu dari karakteristiknya yang tadi kita lihat ya. Kalau misalnya yang tadi yang udah dijelasin sama Nastar, kalau misalnya nih tadi kan dia bilang kalau
pengukuran itu perbandingan antara atribut sama alat ukurnya. Nah, kalau asesmen tuh beda, hasil ukurnya sama norma atau kriterianya. Jadi tadi kita misalnya udah dapetin nih korelasinya tinggi nih hasil ukurnya, hasil ukur dari penelitian kita yang pertama. Nah, kita bandingkan dengan satu norma atau kriteria yang udah ada gitu. Nah, itu yang disebut sebagai asesmen. Seperti kita tahu kan, asesmen itu kita gunain, kumpulan data itu kita gunain untuk apakah intervensi yang kita lakuin itu nanti setelahnya itu tuh benar atau enggak. Makanya kenapa si hasilnya tuh harus bersifat kualitatif atau berupa penjelasan teori gitu ya, atau berupa rumusan-rumusan teori, bukan angka gitu. Dan kesimpulannya juga harus bersifat evaluatif gitu. Harus menafsirkan kelayakan, harus melihat evaluasinya gitu, apakah memang udah sesuai atau belum gitu, harus bersifat evaluatif. Beda sama ini harus bersifat deskriptif, hanya penjelasan aja gitu, hanya berupa penjelasan, itu hasil ukurnya, nanti barulah bersifat evaluatifnya ketika sudah ada di asesmen itu, seperti itu. Udah sih sebenarnya contoh, aku menambahkan contoh garis besarnya itu aja. Nah, lanjut lagi nanti ke skala yang tadi ya, benar scaling dulu, apa namanya, menghasilkan proses menghasilkan suatu skala, baru nanti skalanya itu ada skala pengukuran tadi, level of measurement-nya ada 4. Boleh dilanjut, Nas? Halo? Oke, makasih Lan. Oke, lanjut. Aku mau lanjut ke nominal dari level dari pengukuran. Jadi kalau nominal itu dia tuh nggak ada gimana ya? Jadi dia tuh hanya sebagai kategori tanpa ada peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi anggapannya sama aja kayak angka 1 tuh sama dengan angka 2, terus angka 2 tuh sama dengan angka 3, dan angka 3 tuh sama dengan angka 4. Contohnya gini nih, misalnya nomor punggung pemain sepak bola. Jadi kan nomor punggung pemain sepak bola tuh dia tuh hanya untuk mengidentifikasi pemain tersebut gitu, atau untuk membedakan pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan si nomor punggung yang ada di belakang bajunya itu tuh tidak tidak ada suatu kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nggak ada namanya yang kayak misalnya nomor punggungnya 01 dia tuh lebih tinggi cara memainkan bolanya daripada nomor nomor punggung 02. Jadi nggak ada. Jadi si nominal tuh semua angka tuh punya kedudukan yang sama. Nggak ada yang lebih kecil dan nggak ada yang lebih besar. Intinya tuh kalau nominal tuh tidak ada makna perbedaan kuantitatif atau angka atau ya angka gitu dari si nomor-nomornya gitu. Ya, betul. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kalian mau dalam kategori mengkategorikannya supaya lebih mudah, bisa dibuat kayak gini, kayak peta konsep gitu ya, tabel sorry. Nah, jadi kalau misalnya nominal itu benar tadi kata Nastar, dia itu cuma berupa pengkategorian aja tanpa ada peringkat lebih tinggi atau lebih rendah. Maksudnya berarti dia kategorinya ada nih. Nih, kategorinya kita checklist. Tapi dia ada urutan atau enggak? Enggak ada. Kayak ya udah kita cuma mengkategorikan dia gitu. Misalnya tadi kalau di sini pemain sepak bola, benar ya nomor punggung kayak ya nomor punggung 20 nggak lebih baik kok dari 30 gitu. Ya itu memang cuma pengkategorian aja, identitas dirinya aja. Kayak sama kayak perempuan dan laki-laki gitu. Ya nggak ada urutannya, nggak ada perempuan lebih baik mengkategorikannya aja gitu. Nah, ketika urutannya nggak ada, dia juga tidak akan ada rata-ratanya. Terus juga tidak akan ada mediannya karena nggak ada urutannya. Tentu tidak akan ada nol mutlaknya juga. Gitu. Dia juga bersifat kualitatif ya. Jadi bukan kuantitatif karena tidak ada proses proses aljabarnya, proses perhitungannya di sana, operasi perhitungan itu nggak ada. Gitu. Udah dilanjut Mas ke Betul ordinal. sekali. Terus yang kedua itu ada ordinal. Kalau ordinal itu dia tuh si angkanya ada sebuah urutan atau ranking atau kategori atau ada jenjang kualitatifnya gitu. Jadi ingatnya itu kalau nominal dia tuh nggak ada lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau ordinal tuh ada urutan atau ada ranking gitu misalnya. Tapi si ranking di sini tuh bukan dalam artian angka ya, karena dia tuh sifatnya tuh masih kualitatif. Jadi misalnya gini,
Ada, 4 bunga, ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada cempaka. Nah, urutan dari kayak misalnya mawar lebih besar dari melati atau melati lebih besar dari anggrek dan anggrek lebih besar dari cempaka tuh, itu tuh hanya urutan dari, eee, apa ya, urutan dari kualitatifnya aja. Misalnya si pengurutan mawar, melati, sama anggrek dan cempaka ini tuh kayak urutan dari kualitas keharumannya. Nah, tapi mereka tuh nggak ada secara urutan kuantitatif karena urutan ini tuh tidak menggambarkan seberapa lebih harum mawar dibanding melati. Dan kayak misalnya, apakah ada selisih harum melati dan anggrek sama dengan selisih harum anggrek dan cempaka? Jadi nggak ada. Jadi kalau ordinal tuh benar-benar cuman urutan atau ranking dari suatu angka tersebut gitu. Dan tidak ada perbedaan kuantitatif atau berupa angkanya. Ada yang mau ditambahin nggak, Lan? Oke, aman sih kalau misalnya kita masukin ke sini lagi, apa namanya, berarti ordinal kategori ada ya guys. Ini aku buat kayak gini guys karena nanti apa ya, buat pemahaman kalian kalau misalnya nanti ada apa ya, pendefinisian gimana cara kita ngelihat satu kategori gitu. Misalnya kita mau melihat ordinal gitu kan. Terus gimana caranya kita membedakan si ordinal itu dengan si apa namanya, karakteristik si nominal ini gitu. Jadi nanti aku mau apa namanya, kita simpulin kalau kita udah di rasio ya. Tapi ini aku buat kayak gini supaya kalian tergambar aja si karakteristiknya itu. Berarti kategori kan tadi di ordinal ada ya, ada pengkategoriannya. Urutan ada kan ya Nas ya? Ada urutannya. Iya, Nah, terus apa lagi Nas? Operasi bilangan ada gak? nggak ada. Gak ada. Jadi Nah dia tadi masih kualitatif. betul, masih kualitatif. Jadi ordinal sama nominal ini tuh masuknya masih kualitatif guys, masih berupa penjelasan aja. Kayak tadi benar kata Nastar. Kalau di ordinal ini tuh memang ada tadi urutannya kayak yang apa namanya, Mawar, susunan ya, susunan bunga misalnya ada mawar dulu, melati dulu, anggrek dulu. Tapi ya udah itu hanya bersifat si kualitatif tadi, penjelasan penyusunan urutannya aja. Tapi bukan berarti si mawar itu tuh lebih harum daripada si melati. Makanya nggak ada operasi bilangannya, nggak ada kuantifikasinya di sana. Nah, ketika nggak ada kuantifikasinya atau bersifat angkanya gitu ya, kayak tadi apa namanya si bunga tadi berarti dia tuh nggak akan ada rata-ratanya karena nggak ada operasi bilangannya. Tapi apakah ada mediannya? Tentu ada gitu. Karena apa? Karena ada urutan. Kalian tahu kan syarat median tuh apa? Yang penting ada urutan. Kalau misalnya ada 3 bilangan dan itu diurutkan, kita udah tahu kan mediannya tuh yang paling tengah gitu. Jadi di ordinal ini tuh mediannya bisa gitu. Tapi nol mutlak tentu tidak, masih jauh dari kata nol mutlak karena masih bersifat kualitatif bukan kuantitatif gitu. Oke, lanjut. selanjutnya itu ada interval. Jadi kalau interval tuh hasil ukur skala interval itu merupakan ukuran ordinal yang mempunyai jarak antar jenjang yang tetap atau si jaraknya itu selalu sama. Misalnya kan kalau angka 2, 3, 4, 5 jaraknya itu kan selalu sama kan, yaitu 1 poin gitu. Nah, interval juga dia tuh nggak punya nilai nol mutlak karena apa? Eh, iya benar, nggak punya nol mutlak karena sehingga dia tuh nggak bisa dikatakan bahwa 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, jadi kalau interval tuh lebih kayak gini, misalnya jarak dari 8 ke 4 tuh kan berarti 4 angka kan. Nah, jarak dari 4, ke 0 juga itu 4 angka. Contohnya, kalau misalnya contoh interval tuh kayak misalnya peneliti itu ingin mengetahui berapa suhu derajat dalam ruangan yang bisa menumbuhkan tanaman. Nah, contoh interval tuh ada di Celcius. Karena apa? Karena Celcius tuh dia tuh tidak memiliki harga nol mutlak. Jadi misalnya di sini ada rentang 0 sampai 10 derajat Celcius yang menjelaskan kalau tanaman tuh nggak akan tumbuh. Terus di 11 sampai 15 derajat Celcius juga tanaman nggak bisa tumbuh gitu. Dan 16 sampai 20 derajat tuh tanaman ternyata bisa tumbuh, tapi tumbuhnya tuh 2 sentimeter. Lalu 21 sampai 25 derajat Celcius, tanaman bisa tumbuh, tapi tumbuhnya tuh 7 sentimeter. Dari antara 4 kategori ini tuh, si intervalnya tuh yang kita tahu kan itu intervalnya 5 ya. Jadi, salah satu contoh dari interval tuh ya suhu gitu, suhu derajat yang ada rentangnya tuh ya sama gitu.
Kayak 11 sampai 15 kan intervalnya 5, 16 sampai 20 juga rentang jaraknya tuh 5, dan 21 sampai 25 tuh jaraknya juga 5 gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kita isi nih. Berarti kategorinya ada kategori. Jaraknya tadi ada ya, rentangnya kan jaraknya sama gitu. Berarti oke. Terus urutan. Ada urutannya? Ada ya. Kalau misalnya tadi jauh lebih besar, misalnya tadi yang apa namanya? Kalau misalnya dalam angka aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Satu ini atau enggak -1, 0, 1 gitu. Kan -1 itu lebih kecil ya daripada 0. 0 lebih kecil lagi daripada 1. Jadi ada urutannya dan jaraknya itu tetap gitu 1 gitu kan. Operasi tentu bisa ya karena tadi ada proses kuantifikasi di sini, ada proses angkanya, mengangkakannya di sana. Kalau ada proses kuantifikasi dan bisa dioperasikan kan -1 bisa dong tambah 1, 1 bisa ditambah 1 gitu kan. Berarti ada rata-ratanya juga, ada mediannya juga. Nah, tapi yang nggak ada adalah si nol mutlaknya. Kenapa nggak ada nol mutlaknya? Benar tadi kata Nastar. Di sini lihat, ada 0 derajat, teman-teman. Di sini 0 derajat bukan berarti dia itu nggak ada suhunya. Ada kan maksudnya? Ada bentukannya gitu. Kalau misalnya contohnya ya tadi si ada minusnya gitu kan. -3 misalnya suhunya atau -4, minus sekian. Nah, itu tuh bukan berarti nggak ada kan suhunya, tapi ada suhunya gitu. Jadi apa namanya si angka mentok gitu. Nah, itu tuh interval gitu. Jadi dia tuh nggak punya nol mutlak gitu. Nah, beda nanti yang membedakannya sama rasio. Oke, boleh dilanjut. Nah, yang terakhir itu ada rasio. Jadi kalau rasio tuh bisa dibilang dia tuh level pengukuran yang paling sempurna. Karena apa? Karena rasio tuh dia memiliki nilai nol yang mutlak. Apa sih artinya nol mutlak tuh? Jadi kalau nol mutlak tuh misalnya nih, eh apa ya? Kalau nol mutlak tuh berarti atribut yang diukur tuh sama sekali tidak ada objek yang bersangkutan. Contohnya berat badan. Kan nggak mungkin ya ada orang yang berat badannya tuh 0 gitu. Artinya kalau misalnya berat badannya 0 kilogram tuh berarti kan nggak ada dong orangnya. Nah, artinya tuh rasio tuh jadi memiliki nol mutlak tuh karena itu. Terus, rasio juga bisa dikenai operasi hitung, perkalian, dan penambahan, dan merupakan data yang tidak ada nomor atau kode pelabelan dan memiliki selisih yang sama besar pada setiap kategori. Jadi kalau rasio tuh sama, ada rentang atau ada jenjang perbedaan angka, sama seperti interval. Contohnya dari rasio tuh kayak berat badan, atau tinggi badan, atau misalnya eh, hal-hal yang itu tuh ada, nggak punya kalau misalnya 0 tuh berarti dia tuh nggak ada objeknya. Oke, benar ya. Berarti kalau misalnya kita masukin lagi nih ke sini, kategori ada, jarak ada, urutan juga ada tadi kan, terus operasi bisa dioperasikan. Kalau bisa dioperasikan tentu median-mediannya ada, nol mutlaknya ada. Kenapa dia nol mutlaknya ada? Tadi benar kata Nastar. Biasanya contohnya adalah ketika nol itu sudah tidak berlaku atau nol itu tuh udah paling mentok gitu. Jadi dia tuh punya nol mutlak ketika memang si apa namanya si angka nol tuh berarti emang orangnya nggak ada kayak tadi yang Nastar bilang. Emang kalau misalnya berat badannya adalah 0 kilogram, orang itu ada di dunia ini kayaknya sekecil-kecilnya juga tidak ada ya. 0 kilogram ini tuh berarti ya si orangnya memang nggak ada, nggak diukur gitu di dalam timbangan itu memang tidak ada wujudnya. Nah, itu berarti maksudnya ke rasio. Nah, seperti itu ya. Contohnya tinggi badan juga sama. Tinggi badan 0 apa namanya 0 cm ya berarti emang nggak ada aja wujudnya, orangnya nggak ada di dunia ini gitu. Nah, sekarang kenapa aku buatnya kayak gini guys, aku buat pengkategorian atau karakteristik kayak gini, karena, biar kalian tuh bisa mendefinisikan ketika mungkin, misalnya nanti kalau misalnya dalam, pertanyaan atau soalnya tuh kayak, membandingkan gitu, kalian bisa tahu kalau misalnya ternyata, perbedaan jadi kalau misalnya kalian melihat perbedaan antara, beberapa level pengukuran ini, kalian harus lihat dari yang paling depannya. Jadi ini tuh urutan guys. Kan tadi Nastar bilang ya, kalau misalnya rasio tuh yang paling sempurna gitu. Jadi urutan itu yang pertama kita harus lihat dari nominal dulu, baru ordinal, baru interval, baru ke rasio guys. Jadi misalnya kalau kita ngebedain antara interval sama rasio. Nah, berarti kita ngelihat itu misalnya dari rasionya, kita ngelihat dari bawahnya gitu ya. Berarti dari bawahnya. Ini kan kalau karena rasio udah mentok ya, coba kita lihat dari interval. Nah, kita lihat dari interval kan. Dari interval tuh kita lihat
kalau misalnya apapun yang punyanya ordinal, yang ada di ordinal nih, kategori, urutan, median gitu, itu tuh sudah pasti akan ada di interval guys. Tuh kategori ada, urutan ada, median ada gitu kan. Pasti ada gitu. Tapi di sini operasinya nggak bisa nih di ordinal, tapi di interval tuh bisa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat perbandingannya, jadi pasti level yang paling atas itu tuh pasti punya beberapa kategori dari level yang paling bawah. Tapi perbedaannya kategori level yang paling atas itu tuh pasti jauh lebih banyak daripada level yang ada di bawahnya gitu. Makanya kalau teman-teman bingung antara perbedaannya gimana nih, ini tuh maksudnya kayak gimana. Nah, teman-teman bikin pengkategoriannya kayak gini gitu. Teman-teman coret aja yang enggak, yang iya. Kelihatan kan? Jadi kalau misalnya kita hanya berbasis penjelasan aja seperti ini gitu ya, penjelasannya kayak paragraf, nanti mungkin teman-teman akan bingung untuk mendefinisikan dan mendeskripsikannya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa buat secara kayak gini, karakteristiknya dirincikan, terus teman-teman bisa ngechecklist mana yang iya dan enggak, nah itu tuh bisa membantu teman-teman memahami, oh ternyata makin ke atas si karakteristiknya lebih banyak ya, makanya dikatakan sempurna itu karena lebih banyak nih yang ke checklistnya dibandingkan level pengukuran yang ada di bawahnya. Seperti itu teman-teman. Tentang level pengukuran dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sejauh ini? Kalau nggak ada, boleh reaction jempol aja ya, baru kita lanjut. Oke, aman ya. Nastar mau lanjut ke mana dulu nih? Tipologi atau transformasi? Tipologi dulu kali ya. Nah, boleh lanjut tipologi tes. Nas? Adakah Siti Nashwa di sini? Oke, aku lanjut dulu ya, boleh. Aku lanjut dulu ke tipologi tes, teman-teman. Nah, jadi tipologi tes ini menurut sifatnya itu tuh ada beberapa. Ada si Nastar lagi ke toilet, Jun. Bentar, aku nggak apa, aku gantiin dulu aja. Ini tipologi tes ini ada beberapa, ada 3 sebenarnya, 3 yang teman-teman harus pahami di sini. Yang pertama itu ada subjektif versus objektif, terus ada terstruktur versus tidak, kecoret, terstruktur dan tidak terstruktur. Terus yang terakhir itu ada langsung dan tidak langsung. Nah, sebenarnya ini kayak udah sering banget diulang-ulang ya teman-teman. Kita review secara singkat aja. Kalau subjektif dan objektif itu, kalau subjektif ya seperti yang kita tahu ada unsur bias di sana ya. Jadi dia tuh tidak ada jawaban salah atau benarnya gitu ya. Jadi memang apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan itu tuh yang dijawabnya gitu. Jadi nggak ada poin benar atau salahnya di sana. Contohnya kayak tes minat bakat gitu. Kalau teman-teman ngisi tes minat bakat, misalnya aku suka menggambar, apakah aku suka menggambar itu salah? Kan enggak gitu ya. Subjektif itu memang seperti apa yang dirasakan sama diri kita aja kayak gimana gitu. Nah, kalau objektif itu kebalikannya. Objektif yang seperti kita tahu sesuai dengan data gitu ya, ada validnya di sana. Nah, itu tuh biasanya memang sudah ada benar atau salahnya, ada poin gitu, setiap benarnya berapa, salahnya berapa, kayak UTS kita besok mungkin per poinnya berapa, nah itu udah ada gitu poinnya, nah itu tuh objektif namanya. Nah, kalau terstruktur sama tidak terstruktur, bedanya cuma dari pemilihan penyajian soalnya seperti apa. Kalau terstruktur biasanya dia tuh ada opsinya. Kalau kita tahu pilihan ganda ya, itu contohnya kayak gitu. Jadi ada proses si partisipannya tuh dalam menjawab tuh ada opsinya gitu. Nah, beda sama tidak terstruktur. Kalau tidak terstruktur biasanya pertanyaan terbuka. Jadi si teman-teman itu boleh jawab, partisipan tuh boleh jawab apa aja gitu ya, sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia pikirkan aja gitu. Tidak terstruktur karena memang bersifat biasanya esai gitu-gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu kalau jawaban esai ya kita UTS besok misalnya, enggak ya, semoga tidak ada esai kayaknya. Semoganya nggak ada esai. Nah, kalau misalnya ada esai, nah itu tuh contoh tidak terstruktur ya, itu contoh tidak terstruktur. Nggak, kok nggak ada. Kata Pak Arif nggak ada kan ya? Tidak ada, semoga tidak ada.
Nah, ini langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung dan tidak langsung itu perbedaannya dilihat dari, tujuannya, tujuan si, tes itu tuh diadakan. Nah, kalau langsung itu tujuannya tuh biasanya diketahui sama responden, kayak misalnya besok kita UTS nih, ya kita tahu dong tujuan untuk UTS itu apa, untuk, melihat sebagaimana, perkembangan kita misalnya memahami materi psikometri selama si, pertengahan semester ini gitu ya. Nah, kalau tidak langsung biasanya kita tidak tahu tujuannya tuh untuk apa sih ini. Nah, misal tes proyektif gitu ya, atau misal kayak waktu itu deh Medi gitu, kita disuruh ngegambar orang atau ngegambar pohon gitu kan. Nah, kita nggak tahu kan maksudnya tujuan dari itu tuh apa. Mungkin ada yang beberapa dari kita kayak udah pernah belajar sebelumnya ini tuh tentang apa aja tahu loh, tentang ini tuh bakal menganalisis kita ke depannya bagaimana misalnya. Tapi kan kebanyakan orang nggak tahu ya tujuan dan maksud dari si tes itu tuh untuk apa, makanya itu disebut tidak langsung gitu. Nah, sebenarnya ini ada contoh-contohnya ya, apa namanya, mungkin aja akan keluar di soal. Jadi, yang aku pesenin sih kayak teman-teman yang penting hafal aja subjektif itu apa, objektif apa, terstruktur apa, tidak terstruktur apa, langsung apa, tidak langsung apa. Nanti mungkin teman-teman akan terbayang gitu, nanti tuh contohnya apa. Misalnya kayak tadi kalau dia subjektif nih, subjektif kan ada nggak ada salah benarnya. Terus dia, terstruktur, berarti dia esai, terus juga tidak langsung, dia nggak tahu tujuannya, berarti, oh tes proyektif nih misalnya, atau tes Rosha gitu-gitu. Nah itu tuh teman-teman bisa tahu kalau teman-teman tahu konsepan dari pengertian setiap unsurnya tuh apa gitu. Aman ya kayaknya kalau tipologi tes, dilanjut guys? Boleh reaction jempol kalau tipologi tes sudah aman. Oke aman ya. Ini masalah tes sebenarnya ya. Ini kelemahan tes psikologi atau masalah tes ya. Sebenarnya ini juga secara umumnya aja. Yang pertama itu tidak ada pendekatan tunggal dalam pengukuran konstruk apapun yang diterima secara universal karena pengukuran itu tidak bisa langsung dan harus melalui observasi. Jadi sangat mungkin memilih mengenai konstruk tersebut. Jadi memang apa ya, gak ada pendekatan yang tunggal yang bisa kita apa namanya, terima gitu karena pasti, namanya juga kelemahan tes psikologi gitu ya, pasti akan ada error-nya kan, akan ada salahnya juga. Jadi kita nggak bisa menerima satu pendekatan tunggal secara utuh gitu, secara universal seperti apa. Terus pengukuran psikologi pada umumnya didasarkan pada sampel perilaku yang jumlahnya juga terbatas gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, kita juga dalam penelitian juga kan diajarkan untuk efektif ya, keefektifan kayak mungkin aja sampelnya kalau misalnya kita dengan jumlah yang banyak, kita juga membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih banyak juga. Jadi itu lumayan, apa ya, menjadi kelemahan lah dalam tes psikologi. Terus nah tadi aku bilang pengukuran itu selalu mungkin mengandung nggak akan ada yang nggak mengandung error sama sekali mungkin ya. Jadi akan selalu gitu, mungkin mengandung error tersebut gitu. Terus satuan dalam pengukuran juga tidak dapat didefinisikan dengan baik. Konstruk psikologi tidak dapat dioperasionalkan semata tapi juga harus menampakkan hubungan dengan konstruk atau fenomena lain yang dapat diamati. Jadi ya kita juga harus melihat ya dalam tes psikologi ini juga ya walaupun itu tentang psikologi tapi kita juga harus lihat fenomena-fenomena lain yang bisa diamati karena nggak menutup kemungkinan gitu kan, apalagi di deskriptifnya tadi aku bilang di pengukuran psikologi secara penjelasan deskriptifnya itu juga akan ada faktor-faktor lain gitu yang bisa berpengaruh di dalam penelitian tersebut gitu. Sudah ya, kita udah masuk ke masalah tes, sudah selesai. Berarti tadi ini level pengukuran juga udah beres. Selanjutnya sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke transformasi skor interval dan rasio. Ada yang mau ditanyain? Reaction jempol kalau sudah. Oke, aman ya. Kita lanjut ke transformasi skor interval dan rasio. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu apa ya, namanya banyak dijelaskan gitu ya sama Pak Heli dan Pak Arief. Cuma kalau misalnya yang sepemahaman dan memang sesuai dengan catatan yang diberikan, yang dijelaskan oleh Pak Heli sama Pak Arief juga seperti ini sih. Jadi intinya di sini tuh kalau misalnya dalam transformasi skor dan rasio, ini tuh pengukuran itu mengeluarkan atau menghasilkan nominal, ordinal, interval sama rasio kan. Jadi dalam pengukuran itu tuh ya tadi kan sesuai dengan 4 skala level pengukuran tadi. Jadi si beberapa apa namanya pengukuran itu ada yang menghasilkan nominal, ada yang ordinal, interval sama rasio gitu.
Terus juga skala adalah penyekoran yang membutuhkan transformasi atau scaling. Tadi yang kita bilang scaling itu adalah menyekor sesuatu untuk menghasilkan si skala gitu kan. Nah, salah satunya di situ ada logit. Nah, logit itu masuknya ke interval ya guys. Logit itu adalah interval. Kenapa? Karena di logit ini juga ada minus teman-teman. Ini nggak ada. Aku bakal coba share screen dari contoh yang Excel. Sebentar ya. Nah, di sini ya, ini tuh sebenarnya logit, tapi logit tuh emang jauh lebih gampang kalau kita pakai Excel dibandingkan kita ngitung sendiri gitu. Dan semoga aja tidak akan ada ya. Aku salah ya. Ini share screen-nya bentar. Semoga nggak akan ada sih. Cuma Pak Arif kan bilangnya kemarin nggak akan ada ya soal transformasi logit ini tentang ya yang kalau ngitungnya beneran sesusah ini. Nah, tadi yang aku bilang kalau misalnya di transformasi logit itu tuh dia tuh mengukur kemampuan dan mengukur kesulitan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu di sini ini contohnya tuh soal teman-teman. Ini ada soal dari 1 sampai 10 nih, ada 10 soal ceritanya ya. Dan ini A B C D dan sekiannya ini adalah orangnya gitu ya. Nah, kita ngelihat tadi kan rumus dari logit itu P sama P per 1 min P kan. Nah, P itu adalah peluangnya. Nah, contohnya ini tadi kita ngisi ini misalnya dia ngisi orang pertama yang A itu tuh dia ngisi 8 dari 10 soal ya. Ngisi semuanya tapi yang benarnya itu hanya 8 dari 10 soal gitu. Sehingga peluangnya kan 8 per 10 ya, 0,8 di sini. Nah, nanti 1 min P-nya itu adalah 0,20. Nah, nanti dihitunglah P per 1 min P baru nanti logitin di Excel gitu pakai rumusnya. Aku lupa sih rumusnya apa ya nanti ada di catatannya, mungkin ada di catatan teman-teman juga rumusnya itu di Excel. Tapi kalau misalnya mau dari manual juga bisa, tinggal di logaritmain aja gitu di kalkulator. Nah, ini yang B dia tuh jawab 8 bla 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 gini kan sampai di sini cuma dia benernya tuh 2 nih. Berarti kalau misalnya pakai rumus yang P per 1 min P teman-teman, ya harus diperhatiin tuh itu sebenarnya jangan kebalik gitu ya. Untuk P1 min P itu tuh adalah untuk mengukur kemampuan si orangnya teman-teman. Kita lihat kan makin kesini kan makin besar ya, berarti orang yang mampu menjawab soal lebih banyak itu tuh berarti orang itu memang mampu gitu mengerjakan soal tersebut gitu ya. Ini tuh mengukur kemampuan kalau rumus yang P per 1 min P gitu ya. Kita lihat kan semakin ini tuh berbanding lurus gitu. Kalau misalnya si peluangnya itu 0,8 ini besar ya, maka semakin besar juga si logaritmanya kan logitnya. Tapi ketika kemampuannya semakin kecil, maka minus bahkan sampai minus gitu ya. Semakin kecil pula si besar si logaritmanya, si logitnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam rumus kemampuan, menghitung kemampuan seseorang, itu tuh dia P per 1 min P gitu ya. Karena memang dia berbanding lurus antara si peluang dengan si logitnya tersebut. Berbeda sama kalau kita mengukurnya si kesulitan soalnya, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini tuh mengukur kesulitan tuh kita lihatnya ke bawah. Nah, lihatnya ke bawah nih, ini 1 soal, ini 2 soal kedua. Nih, kita lihat yang paling sulit tuh yang mana ya? Nomor sebenarnya antara 2 ini ya, antara nomor 9 dan nomor 10 nih. Sama-sama yang bisa ngejawab soalnya itu dengan benar cuma 1 orang gitu. Berarti terbukti semakin sulit kan soalnya, semakin kecil juga nih peluangnya nih, lihat 0,11 dibandingkan yang lainnya. Nah, ini perhitungannya kita harus dibalik teman-teman, harus 1 min P per P gitu. Beda, ini P per 1 min P, kalau kesulitan kita balik jadi 1 min P per P gitu. Kenapa? Karena berbanding terbalik juga yang mau kita ukur nih. Lihat kan di sini, peluang dan besar si logitnya itu tuh besar logitnya itu jauh lebih besar. Jadi semakin kecil peluangnya, semakin besar si logitnya gitu. Karena memang mengukur kesulitan, makanya jadi dibalik gitu. Jadi jangan lupa gitu ya di highlight tentang kalau kesulitan itu 1 min P per P, kalau kemampuan itu P per 1 min P. Nah, itu contoh si logit teman-teman, logit transformasi ya. Kita balik lagi ke catatan yang tadi.
Nah, kita udah tahu silogit, nah itu ya, rumusnya itu sebenarnya logaritma P per 1 min P ya. Ini teman-teman, kalau untuk mengukur kemampuan, kalau kesulitan itu dibalik, jadi 1 min P per P gitu ya. Nih, ini untuk kesulitan, ini untuk kemampuan. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat yang tadi. Nah, ini sisanya. Kalau ini sisanya itu rasio, teman-teman. Karena dia tuh memang supaya agar tidak nol gitu ya. Karena kan tadi lihat si mutlaknya supaya mempunyai nol mutlaknya kan. Nol mutlaknya kalau di rasio kan aduh, manusia apa ini? Kalau misalnya apa namanya? Rasio kan tadi sebagai syaratnya juga tadi nol mutlak kan. Nol mutlak kan syaratnya, dia memiliki nol mutlak atau nilai nol ini tuh sudah tidak berlaku gitu, udah paling mentok nggak ada si orangnya berarti. Makanya di sini pengukurannya tuh pengukurannya itu tidak boleh nol gitu, makanya ditransformasikan pakai 3 cara: log transform, square root transformation, dan box-Cox transformation. Seperti itu teman-teman. Kalau perhitungannya nggak ada contoh soalnya sih, karena dari yang Pak Arif atau Pak Heli berikan juga nggak ada contoh soalnya. Mungkin seperti itu dari transformasi skor. Apakah ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman ya, jempol. Kita lanjut. Oke, aman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini sudah ada Nastar kah? Mau ngelanjutin? Udah. Oke, lanjut Nas, boleh. Kamu. Kayaknya ini udah deh tadi. Ini tuh Oh salah udah. satu kelemahan tes. Jadi kelemahan tes sama masalah tes tuh sama. Tapi kayak ini deh belum yang error, boleh Error. dijelasin aja. Jadi aku lanjutin yang ini aja ya. Kan pengukuran tuh bener ya selalu mengandung error. Jadi kadang pengukuran tuh ada yang nggak reliable. Karena apa? Karena dia tuh mengandung error di dalamnya. Jadi kalau untuk error sendiri tuh dia dibagi menjadi 4. Ada error positif, negatif, sistematis, sama random. Kalau error positif tuh jadi kalau misalnya dilihat dari rumus teori tes klasik kan yang paling pastinya tuh X sama dengan T ditambah E. Nah, untuk error positif berarti itu ada penambahan skor X dari atau skor asli. Misalnya nih, skor X-nya tuh 75, berarti si error-nya tuh menaikkan skor aslinya gitu. Gimana ya? Jadi ada plus dari skor dari error-nya itu. Kalau negatif berarti ada pengurangan untuk si error-nya. Kalau sistematis, nanti si semua testi atau semua responden yang melakukan tes, dia tuh mengalami error yang sama atau enggak, misalnya di satu soal, semua orang yang mengikuti tes tuh dia salah gitu di soal, misalnya soal nomor 9. Nomor 9 tuh semua orang yang ngejawab tuh salah. Nah, itu tuh namanya error sistematis. Kalau error random, nanti dari beberapa soal orang-orang yang ngejawab tuh errornya tuh salah di nomor yang banyak gitu atau beda-beda. Nah, untuk error sistematis tuh dia bakal mempunyai varians kecil, kalau error random tuh dia variansnya lebih besar. Mungkin Oke. gitu. Yang ini ya, teman-teman, kalau misalnya varians tuh di mana Nas? Kurva. Gini deh aku jelasin ya bentar. Tadi yang aku jelasin sedikit aja contohnya, sebenarnya udah secara besar sama Nastar udah dijelasin. Error positif tuh ketika kemampuannya itu, kalau misalnya secara contoh ya teman-teman, kalau misalnya kemampuannya itu nggak sebesar yang dihasilkan. Jadi contohnya besok kita ujian nih, misalnya Juna ujian besok, tapi Juna nggak belajar gitu ya, nggak belajar, terus tidur sampai malam gitu kan, terus akhirnya besok tapi Juna nih jangan-jangan ya Jun ya, tapi nyontek nih misalnya, terus ke temennya gitu kan. Tadinya yang kemampuannya dia tuh cuma setara 50 misalnya nilainya, tapi karena dia nyontek dan ternyata orang yang disonteknya itu adalah pinter banget gitu ya, akhirnya tuh nilainya jadi 100 gitu. Nah, itu tuh termasuk error positif ketika si hasilnya itu tuh jauh lebih besar daripada kemampuan yang harusnya dia dapatkan gitu. Nah, kebalikannya sama error negatif, misalnya nih Juna tuh udah belajar banget, udah kayak sampai jam 3 subuh dia belajar gitu, tapi karena jam 3 subuh